Hukum adat rakyat Kalimantan ke ID dan Azam PKS. Harusnya polisi berbenah. Orang Kalimantan sudah pintar, mengingat bagaimana kepolisian Republik Indonesia terkesan sangat lembek kepada orang-orang yang radikal. Mungkin karena Kapolrinya dari kaum minoritas, sehingga orang-orang penghina yang bersembunyi di balik agama tidak ditangkap dan bisa bebas modal materai. Orang Kalimantan ini bukan monyet, seperti yang diteriaki oleh warga keturunan India yang bergabung bersama Edi Mulyadi, yang menghina orang Kalimantan dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak, dan yang diteruskan oleh si Azam gak jelas. Yang mau tinggal di sana siapa? Sekarang kita tahu bagaimana kinerja polisi ini sangat lembek. Penjual obat herbal yang ngata-ngatain rakyat Indonesia pun sampai sekarang masih bebas berkeliaran di Indonesia tanpa harus takut ditangkap oleh polisi. Sekarang hukum adat Kalimantan yang diisi oleh rakyat Dayak dan berbagai organisasi masyarakat yang baik pun mulai turun tangan. Mereka mengatakan bahwa hukum positif harus diperjuangkan. Kemudian hukum adat pun harus turun tangan. Inilah yang membuat kader PKS ini ketakutan dan gak bisa bubuk. Seharusnya negara hadir seadil-adilnya. Tagar percuma lapor polisi memang sudah mengema banget di sintero Indonesia. Mulai dari kasus kehilangan yang ojolnya disuruh cari sendiri dan laporan yang lain, dan ada oknum-oknum polisi yang menganggap remeh, sudah membuat masyarakat gerah. Khususnya masyarakat Kalimantan yang sekarang ini diinjak-injak harga dirinya oleh Edi Mulyadi dan Azam keturunan India, dengan meremehkan tanah Kalimantan yang adalah pusat dari Indonesia. Center of this nation are being bullied and made discareful by those people. Saya tidak terima karena sebagai orang yang cukup lama mengetahui Kalimantan dihina sedemikian rupa. Rakyat Kalimantan sangat marah melihat bagaimana Edi dan Azam PKS berani-beraninya menghina orang-orang Kalimantan dan tanah tumpah darah mereka. Penghormatan setinggi-tingginya untuk kekompakan rakyat Kalimantan yang sangat baik dalam melaporkan kasus ini ke kepolisian. Meskipun selama ini pelaporan orang PKS kepada kepolisian sulit untuk bisa diharapkan, mereka masih sangat gentle melakukan hal ini. Hukum positif dikedepankan. Tapi kalau tidak ada hukum positif alias kalau dicuekin sama Kapolda, Kapolres, dan mungkin Kapolri, hukum adat sudah disiapkan. Inilah yang harus dipelajari oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jangan andalkan polisi saja, tapi andalkan juga hukum adat. Kita tahu hukum adat di Kalimantan masih sangat kental. Beberapa tradisi keindonesiaan inilah yang harus kita perjuangkan. Negara ini negara hukum, betul. Tapi kalau hukum tumpul ke PKS, harus ada hukum adat yang memprosesnya. Negara ini negara hukum juga bukan, termasuk hukum adat. Saya kira polisi justru harus sadar bahwa mereka selama ini tidak memberikan yang terbaik untuk bangsa. Polisi saat ini masih jauh dari kata adil. Promotor jargonnya, tapi pelaporan pun banyak yang tidak dianggap serius. Semoga saja dengan hal ini kita mengetahui bahwa negara ini butuh hukum adat. Atau setidaknya polisi harus berbenah agar tidak jadi polisi-polisian yang cuek dan abai terhadap rakyatnya.
polisi adalah pelayan rakyat. Apalagi di negara demokrasi ini. Kalau rakyat merasa diintimidasi oleh polisi, artinya polisi gagal. Saya kira negara memang benar-benar harus berbenah. Jangan sampai negara ini rusak karena ulah orang PKS yang didiamkan. Apalagi melihat Tifatul juga menganggap apa yang dilakukan Edi dan si Azam ini bukan penghinaan. Polisi harus bebas. Promotor profesional, modern, dan terpercaya menjadi sebuah jargon yang tidak lagi jadi penting. Listio Sigit pun mengubah jargon ini menjadi kelihatan lebih baik, yakni presisi merupakan abreviasi atau pemendekan dari prediktif, responsibility atau tanggung jawab, dan transparansi berkeadilan. Semua makin jauh dari kenyataan, bukan? Semoga saja dengan artikel ini kita bisa memahami betul bahwa negara ini masih jauh dalam prinsip berkeadilan. Semoga saja dengan hukum adat dari orang Kalimantan kepada PKS, kita melihat bagaimana polisi harus lebih segera berbenah. Hukum adat muncul bukan karena mereka ingin hukum-hukum si PKS, tapi muncul karena polisi dianggap tidak bisa diandalkan dan cenderung cuek kepada orang PKS. Begitulah hukum adat.